Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fadilah dari program studi Manajemen Pajak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk dasar dan proses komunikasi perpajakan. Secara umum, komunikasi perpajakan itu terbagi atas dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun secara tulisan. Untuk menyampaikan pesan, komunikasi verbal ini memungkinkan seseorang berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung. Komunikasi ini melibatkan penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak agar pesan tersampaikan dengan jelas dan efektif. Contohnya, berbicara, berdiskusi, menggunakan catatan, ataupun berinteraksi media sosial. Berikutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, tetapi menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa isyarat, kontak mata, nada suara, sentuhan, serta penggunaan ruang dan waktu. Komunikasi ini berperan penting dalam menyampaikan emosi, sikap, dan makna dalam interaksi sehari-hari. Komunikasi nonverbal seringkali terjadi secara spontan dan lebih sulit dikendalikan dibandingkan komunikasi verbal, sehingga dapat mencerminkan perasaan atau niat seseorang dengan lebih jujur. Dalam banyak situasi, komunikasi nonverbal bisa memperkuat atau bahkan menggantikan komunikasi verbal. Contohnya yaitu senyuman menunjukkan kebahagiaan atau keramahan. Yang kedua, mengangguk sebagai tanda persetujuan. Ketiga, jabatan tangan yang erat menunjukkan rasa percaya diri dan kesopanan. Yang keempat, cara berpakaian dapat menunjukkan status sosial atau profesi seseorang. Berikut adalah komunikasi mana sih yang paling efektif? Menurut saya, komunikasi yang efektif adalah komunikasi verbal, karena komunikasi verbal lebih mudah dipahami oleh lawan bicara dan juga berpeluang untuk menghindari kesalahpahaman atas informasi yang disampaikan dengan jelas secara langsung. Berikutnya yaitu proses komunikasi dalam perpajakan. Yang pertama, pengirim. Pihak yang menyampaikan informasi seperti Direktur Jenderal Pajak, DJP, kantor pajak, ataupun konsultan pajak. Yang kedua, pesan. Isi informasi yang disampaikan seperti peraturan pajak, tanggal waktu pembayaran, sanksi keterlambatan, atau prosedur pelaporan pajak. Yang ketiga, media atau saluran komunikasi. Cara penyampaian informasi bisa melalui media cetak, brosur, surat resmi, media elektronik seperti website pajak, email, SMS, atau komunikasi langsung seperti seminar dan konsultasi dengan petugas pajak. Yang keempat, penerimaan atau komunikan. Wajib pajak, baik individu maupun badan usaha yang menerima informasi pajak. Yang kelima, umpan balik. Reaksi atau tanggapan dari wajib pajak terhadap informasi yang diterima. Yang keenam, konteks. Lingkungan yang mempengaruhi efektivitas komunikasi perpajakan. Yang ketujuh, dampak atau hasil komunikasi. Jika komunikasi efektif, wajib pajak akan lebih memahami dan patuh dalam membayar pajak. Cukup sekian paparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.